Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ada sebuah pepatah mengatakan tiada gading yang tidak retak. Itulah ungkapan yang sering kita dengar. Sebagaimana gading, maka begitu juga manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami sakit. Saya, Anda, dia, mereka, atau siapapun orangnya pasti pernah merasakan sakit. Karena itu, sakit bukanlah masalah yang besar bagi kita, saudara-saudara. Sebab semua manusia pasti pernah mengalaminya. Yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba yang terbaik, hamba yang tetap bisa berbahagia di saat kita sedang mengalami sakit. Sakit adalah kepastian. Sementara bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia di saat kita sakit, itu adalah pilihan kita. Ketika kita sedang sakit, maka bisa jadi sakit adalah merupakan pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu pahala bagi kita semua. Sebaliknya, bisa jadi sakit yang diderita juga bisa menjadi sebab munculnya perbuatan dosa, menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita semua. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiyalah falahu ridha. Barang siapa yang orang di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia ridha, dia ikhlas, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan keridhaan kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa seseorang ketika dia marah, ketika dia murka terhadap penyakit yang dialaminya, terhadap musibah yang dideritanya, maka Allah pun akan marah, Allah pun akan murka kepadanya. Saudara-saudaraku, kalau kita mengkaji penggalan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mari kita perhatikan dalam hadis tersebut kita akan mengambil sebuah pelajaran yang berharga. Betapa ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian, ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, itu sesungguhnya hakikatnya pada waktu itu Allah sedang mencintainya. Allah sedang mencintai hambanya. Karena seorang hamba akan mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah ketika mereka mendapatkan ujian dan dia mampu menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran. Namun tidak sedikit saudara-saudaraku, di sana ada juga orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah, penyakit salah satu di antaranya, ada yang memahami musibah itu berupa itu adalah merupakan kezaliman untuknya. Dia melihat bahwa Allah sedang menzaliminya. Dia meyakini bahwa sesungguhnya apa yang dideritanya itu adalah sebuah penyiksaan baginya. Sehingga kemudian dia tidak sabar menghadapi kenyataan hidupnya. Suasana hatinya selalu berkeluh kesah. Dia berhusnuzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit ada ungkapan sumpah serapah dari lisannya. Hatinya tidak merasa dan tidak menerima bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terucap di mulutnya, Allah tidak adil, Allah menzalimi dirinya. Mengapa orang lain dia tidak mendapatkan penyakit? Kenapa orang lain tidak sakit sementara dia menderita dengan penyakitnya? Kenapa orang lain tidak bisa merasakan penyakit yang dialaminya sementara dirinya diuji oleh Allah dengan berbagai penderitaan? Saudara-saudara,
Ketika seseorang marah, ketika seseorang memberontak, ketika seseorang sumpah serapah, tidak ikhlas dalam hatinya, tidak ridho terhadap segala takdir yang Allah berikan kepadanya, maka disitulah dia akan mendapatkan dua kerugian, sakit lahir dan sakit batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.